Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya RM Frisarya Putra Utama, mahasiswa Fakultas Pasca Sarjana Universitas Teknologi Sumbawa, program studi Magister Manajemen Inovasi. Pada kesempatan ini akan menyampaikan analisis terhadap video berjudul How Entrepreneurs Can Unlock Their Full Potential sebagai bagian dari pemahaman mendalam dalam mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi. Mata kuliah ini dibimbing oleh dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Asosiat Profesor Dr. Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan Magister Ekonomi. Dalam analisis ini, saya akan mengkaji ide-ide utama yang disampaikan dalam video. Dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada batas yang tidak terlihat, batas yang bukan datang dari dunia luar, melainkan dari keyakinan yang kita tanam sejak kecil. Video ini mengajak kita mengkaji bagaimana keyakinan, lingkungan, dan kepemimpinan mampu mengubah arah hidup seseorang, bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem kewirausahaan yang lebih besar. Inti dari gagasan yang disampaikan dalam video ini adalah sederhana namun sangat mendalam. Banyak potensi besar di dunia yang tidak pernah terwujud bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena ketidakpercayaan diri. Keyakinan negatif, saya tidak cukup pintar, tidak cukup kaya, tidak cukup beruntung, seringkali membentuk batas yang menahan kita untuk bergerak. Pembicara menunjukkan bahwa sebagian besar keyakinan inti terbentuk sejak kecil, dipengaruhi oleh lingkungan, contoh-contoh yang kita lihat, dan apa yang orang dewasa tanamkan kepada kita. Namun, perubahan besar bisa terjadi saat seseorang diperkenalkan pada konsep baru seperti kepemilikan dan kewirausahaan. Melalui kisah sederhana seorang tukang cukur yang memiliki beberapa barbershop, video ini menegaskan kekuatan pengalaman kecil yang mampu mengubah arah hidup seseorang, bahwa pemahaman tentang kepemilikan, peluang, dan lingkungan yang mendukung dapat memunculkan potensi yang selama ini tersembunyi. Dan lebih jauh lagi, video ini mengangkat tentang pentingnya menciptakan ruang di mana seseorang merasa belongs, merasa aman, dan diberi kesempatan untuk percaya pada kemampuan sendiri. Jika dikaji dari perspektif kewirausahaan, nilai kepemimpinan yang sangat esensial yaitu kepemimpinan yang memerdekakan potensi. Beberapa nilai utama yang muncul antara lain kepemimpinan berbasis pemberdayaan. Pemimpin tidak hanya menciptakan instruksi, tetapi menciptakan lingkungan yang membuat seseorang berani mencoba. Kepemimpinan yang peka terhadap konteks sosial, menyadari bahwa talenta hebat bisa tumbuh di lingkungan yang sulit, seperti seorang ibu tunggal yang harus bertahan hidup dengan kreativitas luar biasa. Kepemimpinan yang melihat potensi, bukan latar belakang. Seorang pengedar narkoba bisa saja memiliki kemampuan manajemen rantai pasok, logistik, dan pemasaran. Skill yang jika diarahkan benar bisa melahirkan wirausaha besar. Kepemimpinan inklusif menciptakan ruang aman di mana orang bisa belajar, gagal, mencoba lagi, dan membawa diri mereka yang autentik. Dalam kerangka kewirausahaan, nilai-nilai ini bukan hanya inspiratif, tetapi krusial. Tanpa kepemimpinan yang memberi ruang tumbuh, ekosistem wirausaha tidak akan pernah berkembang. Jika dibandingkan dengan kondisi lokal di Indonesia, terasa sangat relevan. Banyak potensi wirausaha di Indonesia, khususnya di wilayah pinggiran atau komunitas berpendapatan rendah, yang terhambat bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena kurangnya paparan, kurangnya role model, dan kurangnya rasa percaya diri. Kita dapat melihat fenomena serupa anak-anak yang berbakat, kreatif, atau memiliki potensi bisnis sejak kecil, namun tidak pernah diberi kesempatan untuk memahami konsep kepemilikan, akses permodalan, atau pendampingan wirausaha.
Kita juga melihat banyak individu yang memiliki kecerdasan praktis luar biasa, pedagang kaki lima, ibu rumah tangga yang menjalankan usaha rumahan, bahkan anak muda di gang kecil yang mahir mengelola komunitas, tetapi tidak memiliki lingkungan yang menumbuhkan keyakinan diri. Refleksi penting bagi konteks di Indonesia adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan seperti HBCU atau Motown di level lokal. Lingkungan yang membuat orang percaya bahwa mereka layak untuk bermimpi dan layak untuk berhasil. Disinilah kepemimpinan berperan sebagai katalis, bukan pengontrol. Dari gagasan besar yang disampaikan, satu kesimpulan mencuat, yaitu potensi bukanlah sesuatu yang harus diciptakan. Potensi sudah ada, hanya perlu dibangun melalui keyakinan, paparan, dan lingkungan yang benar. Untuk mengembangkan kewirausahaan berkelanjutan, beberapa rekomendasi inovatif yang dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun inkubator berbasis komunitas, bukan hanya berbasis teknologi, ruang yang menciptakan rasa aman dan rasa memiliki bagi calon wirausaha dari berbagai latar belakang. Yang kedua, mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan sejak dini, bukan hanya teknis bisnis, tetapi juga mindset, kepemilikan, dan keberanian mencoba. Yang ketiga, menghadirkan role model lokal agar generasi muda dapat melihat contoh nyata yang dekat dengan kehidupan mereka. Yang keempat, menggabungkan pelatihan bisnis dengan kesehatan mental. Seperti yang ditekankan dalam video ini, karena wirausaha tumbuh dari pikiran yang kuat dan percaya diri. Kemudian yang terakhir yaitu membangun sistem pendampingan jangka panjang, bukan hanya pelatihan singkat, agar keberlanjutan dapat tercapai. Jika langkah-langkah ini dijalankan, kita bukan hanya membangun wirausahawan, tetapi membangun pemimpin-pemimpin yang mengenali potensi, menumbuhkan kepercayaan, dan menciptakan ruang bagi generasi berikutnya. Dan pada akhirnya dunia merugi setiap hari ketika diri terbaik kita tidak muncul. Kewirausahaan yang berkelanjutan dimulai ketika setiap orang menemui diri terbaik mereka dan berani mengenalkannya kepada dunia. Demikian untuk pembahasan video pada mata kuliah kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.